Persija yang mengincar posisi-posisi back ya, tadi Justin Hubner, Jordi Amat juga. Nah, apakah ini sebuah pertanda bahwa Persija akan melepas RR atau Rizky Ridho? Kalau Jordi Amat, gue jadi dia, gue akan pasti ngeliat duit. Kita liga yang begitu terlihat kompetitif di dalam, seru, banyak penonton, tapi ketika diadu sama tim-tim yang gak punya kualitas liganya dari sisi ambience, tapi bisa mengimbangi dari sisi kualitas. Nah, gue sedikit kembali ke kritiknya si Kenneth Perez ketika dia mengkritik Mas Hilgers. Ya kan dia bilang, kenapa ya setelah dia masuk ke tim nasional, performanya jadi turun. Lu mau main di bulan kayak bodo amat gitu. Pokoknya pas main di timnas, ya lu bagus. Udah itu aja. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, dan Mas Sato Haryo di sini. Ohayo gozaimasu. Arigato gozaimasu. Yang baru pulang dari Osaka. Arigato doang taunya, sama irasemasu ya. Kalau nggak salah itu. Irasemasu. Sumimasen. Lumayan lah. Gimana Aduh. di Jepang? Jepang tuh jujur enak, keren, bersih, Jago. makanannya enak, tapi yang nggak enak cuman ya itulah hasilnya doang Hasil. kosong. Mau gue tambahin jago gitu ya. Jago. Terus kayaknya ada foto sama ini juga ya. Sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Kayak di Instagramnya lagi rame banget ya. Ada Statue foto ya. sama Mama Ri. Mama Ri lagi jalan-jalan mereka kan. Oh, terus ketemu gitu ya. Terus dia minta Berarti foto. valid. Sorry, gue yang minta foto. Berarti valid emang berdua ya. Valid. Oh, Dia valid. lagi belanja mereka waktu itu. Wah. Gitu. Belanja apa kalau boleh tahu? Iya, jangan dong. Rahasia kalau itu. Pasti di Privacy. seputaran Ginza ya. Berarti. Enggak, di Dotonbori. Oh, Dotonbori. Lengkap juga ya. Lengkap ini Osaka. diomongin. Osaka. Iya. Oh, di Osaka. Jadi valid ya yang penting. Deket Gliko ya. Itu tahu sekali itu. Benar, deket Gliko ya. Gitu. Oke lah, nah di episode hari ini Bung Arman dan Sato Ya. kita mau ngomongin, karena kan ini ada beberapa pemain kita yang sudah masa kontraknya nggak diperpanjang lagi ya sama klubnya masing-masing. Dan kayaknya ada beberapa pemain kita yang bermain di luar Indonesia ini kayaknya dilirik sama klub-klub di Indonesia. Jadi kita mau bahas juga, dan kalau kita berbicara soal performa timnas Indonesia yang bisa melangkah nih sejauh ini di Piala Dunia, maka salah satu faktor utamanya kan adalah pemain timnas Indonesia ditopang oleh para pemain yang bermain di luar Indonesia. Yes. Itu kita nggak bisa pungkiri lah ya. Nah, ternyata belakangan ini muncul beberapa isu yang katanya ada pemain kita yang sudah dilirik nih sama klub-klub Liga 1. Menyambung tadi emang udah beberapa pemain yang tidak diperpanjang kontraknya dengan klubnya masing-masing. Pertama-tama ini ada Rafael Struijk yang kabarnya merapat ke Bali United. Nah, isu ini menguat ketika Rafael Struijk ini tidak diperpanjang kontrak oleh klubnya sendiri, yaitu Brisbane Roar. Dan kalau kita bicara statistik bermain dia di sana juga kan nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu oke. Kalau kita lihat dalam 10 pertandingan, ini total waktu bermainnya 239 menit dan mencetak 1 gol. Nah, Mas Sato dan Muharpa gimana pandangannya? Apakah secara kemampuan sebenarnya Struijk ini masih bisa bermain di liga yang kualitasnya di atas Indonesia untuk menjaga level kompetitif dia? Secara umum dulu ya, secara umum kalau gue lihat sebenarnya ya memang kan tim nasional kita kan seperti yang Noe bilang tadi kan ditopang oleh para pemain diaspora, para pemain yang saat ini banyak merumput di luar negeri lah gitu. Kenapa? Karena memang ya harus kita akui Liga Belanda, either itu Eredivisie, Eerste Divisie, even Liga Belgia pun kasta keduanya pun sudah bisa membuat tim nasional kita terangkat. João Pelupessy misalnya main di Challenger Pro League di kasta kedua sepak bola Liga Belgia, bahkan papan tengah. Tapi kita lihat impact-nya sangat luar biasa. Dan lain-lain banyak lagi lah. Emil Laudero, Jai, dan sebagainya. Itu tentu suatu yang membuat, tadi di bridging, membuat tim nasional kita berhasil melangkah sejauh ini ke round 4. Ya. Nah, mereka membawa banyak hal lah ke timnas, bahkan juga ke sesama pemain lokal. Artinya misalnya kayak Ridho kan banyak yang menilai bahwa dia maju karena berduet dengan Bang Jai kan seperti itu. Yes. Nah, cuman kalau kita lihat kan belakangan ada fenomena ini, kalau bahasa gue itu seperti magnet nih Liga 1. Semua pemain makin mendekat nih. Misalnya Sean Patinama misalnya. Sekarang ke Buriram, walaupun belum ada statement ya, tapi anggaplah dia ke Buriram ke Thailand. Dari Belgia ke Thailand. Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dari Eerste Divisie ke Australia. Ya Australia kan pasti di bawah Belanda lah ya sedikit.
Sandy Walsh juga ke Jepang. Kemudian terakhir Tom Haye katanya mau ke Persija. Iya. Mungkin di satu sisi ada sisi positifnya ya, mereka semakin dekat ke Indonesia. Kalau international break juga gampang. Kalau main di Liga 1 mungkin juga mengangkat nilai dari Liga 1 itu sendiri. Kalau kita bicara dari aspek itu. Tapi kalau kita critical thinking-nya, ya wah ini berarti ada penurunan kualitas dong gitu. Kan itu yang gue bilang di awal. Kita mendatangkan mereka, berharap katakanlah mengangkat tim nasional kita. Karena mereka punya pengalaman di Eropa. Tapi itu tidak terjadi kan. Nah, terkait dengan Rafael Struijk sendiri kebetulan gue cukup ngikutin ya. Dia itu terakhir masuk DSP itu bulan Maret kalau nggak salah pertengahan. Itu waktu lawan Perth Glory. Dia pemanasan, sempet nggak main. Setelah itu sama sekali namanya nggak masuk DSP sampai akhir musim. Iya. Jadi kan something wrong. Dia dari Erste Divisi bahkan turun ke Australian League. Sempat main sekali dua kali. Mungkin starter nggak tahu ya. Pernah atau nggak? Sempat starter juga. 1-2 kali paling kan. Cuman 1 gol. 1 golnya itu pun bukan merujuk pada kemenangan. Jadi ya ada isu yang menarik di sini nih. Nah, gue sedikit kembali ke kritiknya si Kenneth Perez ketika dia mengkritik Mads Hilgers. Ya kan dia bilang kenapa ya setelah dia masuk ke tim nasional performanya jadi turun. Nah, orang langsung ngamuk kan. Sebenarnya yang mau diajak dia itu berpikir secara analogi. Bukan kita mengatakan Indonesia penyebab dia turun, tapi mungkin ada hal-hal yang dia terjadi setelah masuk timnas sehingga dia tidak bisa atasi. Misalnya popularitas. Dapat duit. Mereka banyak dapat duit. Kita tahu lah segala macam itu. Which is good kan. Tapi apakah mereka bisa mengatasi itu? Nomor satu itu. Kedua, international break. Mereka harus terbang jauh dari Eropa ke Indonesia. Apakah itu mungkin gue rasa ada pengaruhnya juga. Jadi itu yang mungkin mesti dilihat ke sana. Meskipun ada beberapa pemain yang gue lihat mereka masih tetap konsisten. Di antara Jait Ses, Calvin Verdong, mungkin Tom Haye juga ya, gue nggak ngerti. Tapi 2 nama awal itu adalah yang gue lihat tidak Ragnar terpengaruh. sebelumnya. Hah? Ragnar sebelumnya. Ragnar juga sebelumnya gitu. Jadi ya itu sih lebih kepada kita diskusi secara sehat. Ya jangan sampai saudara-saudara kita, pejuang-pejuang yang berdiri di garis terdepan dalam tim nasional ini yang selama ini menjadi penopang ini kualitasnya turun. Walaupun di satu sisi tadi gue bilang kita senang kalau memang mereka bisa meramaikan Liga 1 gitu. Nah, Sabtu ngelihatnya gimana? Apakah emang tadi kan pertanyaannya nih masih bisa nggak bermain di liga yang lebih dari Indonesia levelnya? Iya, kalau saya pribadi sih ngelihatnya pengennya sih gitu ya. Maksudnya kalau Liga 1 tuh last resort banget lah sebetulnya gitu kan. Kita kan berbicara tadi Noe bilang para pemain ini kan memang menjadi penyebab ya dari bagusnya performance timnas kita gitu. Harus diakuin lah. Kita 20 tahun nggak bisa menang di Hanoi, tiba-tiba datang Jaises, Ragnar, dan kawan-kawan. Dan akhirnya kita bisa menang 3-0 lagi di sana gitu. Itu kan something yang langsung terbukti gitu. Ketika kita dibela pemain-pemain yang bermain di luar, ternyata impact-nya begitu luar biasa gitu timnas kita. Sampai ujung terakhir mungkin Joy Pelopesi ya, sama Ole ya. Tuh dua-duanya langsung ngasih instant impact lah pemain-pemain seperti ini. Harapannya kan emang pemain-pemain seperti ini tuh bisa mengangkat performance pemain kita. Yang tadi dibilang sama Harpa, apa yang terjadi pada Rido, sebelumnya Witan, Egy, Yakub Sayuri, pemain-pemain yang secara kualitas tuh bisa keep up dengan mereka gitu ya. Ketika mereka diturunkan, kualitasnya tuh bisa mengimbangi lah. Kan harapan kita kan hadirnya pemain-pemain ini, akhirnya begini nih, pemain-pemain yang ada di Indonesia tuh bisa ke sini Terbawa gitu. juga Iya. Tapi kalau ketika mereka datang ke sini, gapnya mengecil, tapi begini, bukan kita begini, tapi begini. Kalau secara analogi kan seperti itu gitu kan. Liga 1 ya harus kita akuin masih tertinggal jauh lah kalau dari sisi liga, kualitasnya segala macam lah ya. Kalau dari euforia mungkin bisa mengalahkan lah liga-liga tetangga gitu. Tapi dari sisi kualitas yang terukur jelas di level regional. Kita kan nggak bisa berprestasi sama sekali di level regional gitu. Bahkan pesaing kita tuh sama Myanmar aja kita kalah kalau iya, masalah ya. sama Kamboja, Myanmar, Filipina itu kita kesulitan gitu di level liga itu kan. Kalau kita bicara logika, kok kayak nggak masuk akal ya. Kita liga yang begitu terlihat kompetitif di dalam, seru, banyak penonton, tapi ketika diadu sama tim-tim yang nggak punya kualitas liganya dari sisi ambience, tapi bisa mengimbangi dari sisi kualitas. Kan artinya ya kualitas liga kita belum sampai situ. Emang akan diharapkan akan naik gitu ya, tapi butuh waktu panjang lah untuk bisa menaikkan itu.
keseriusan ketika tampil di level regional dan lain-lain tuh harus menjadi faktor yang sama-sama bisa mengangkat liga kita gitu. Nah, kalau dari sisi positifnya mungkin bisa melihat ya kalau kita mengambil pemain asing, kan harapannya pemain asing itu kan juga mengangkat pemain-pemain kita kan. Iya. Kalau di liga kan seperti itu kan. Harapan datang pemain asing selain menjadi sumber dari kualitasnya untuk bisa cetak golnya lah kalau kita ambil striker, kalau kita ambil playmaker bisa ngatur ritme, kalau kita ngambil back bisa jadi benteng kokoh. Tapi kan harapannya bisa ngangkat pemain-pemain lain yang ada di liga. Mungkin kalau dilihat dari situ, kan kualitasnya bagus juga nih pemain-pemain liga kita yang tampil di Eropa. Pemain-pemain timnas yang tampil di Eropa ketika datang ke sini mungkin ya bisa ngangkat kualitas sedikit-sedikit gitu. Tapi kan apakah mereka bisa menjaga konsistensi kualitas mereka ketika sudah tampil di liga yang kualitasnya jauh dibandingkan keseharian mereka yang selama ini mereka rasakan. Itu yang kalau saya bilang sih kayaknya belum gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya mereka akhirnya jatuh-jatuhnya sih sebetulnya downgrade ya. Kalau kalau kita bicara liga, Downgrade Liga jelas lah. secara liganya ya. downgrade jelas lah. Kita bicara liga tadi yang Harpa jabarkan, mau Eredivisie ke, mau SD Divisi ke, mau Pro League-nya Belgia lah, mau Divisi 2-nya Belgia lah, mau Divisi 2-nya Jepang lah, mau Liga Australia, mau Liga Thailand, semuanya itu kan faktanya di atas liga kita gitu. Jadi kalau mereka sampai turun sampai harus membela klub di Indonesia, ya sangat disayangkan gitu. Kalau Jordi Amat kan usianya udah 33 tahun ya. Iya. Jadi memang kalau bicara last resort ya mungkin ya di Indonesia gitu. Tapi Tom Hai kan masih 30 ya. 30 ya. Pas 30 gitu. Jadi sebetulnya masih ada ya mungkin 1-2 tahun untuk bisa dia tampil secara kompetitif di Eropa gitu. Ya, bahkan kalau misalnya dia Almer dia turun divisi, ya dia tetap bermain di Almer tapi di Eerste Divisi sebetulnya nggak masalah juga. Cuman kan kontraknya tidak diperpanjang gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Kalau saya pribadi ya balik lagi sangat disayangkan sih kalau mereka sampai tampil di Liga 1. Karena kan kita pengennya pemain kita yang abroad kan. Iya. Pengennya dengan ini, wah pemain-pemain kita itu bisa ke sana gitu. Tapi justru kok pemain-pemain yang di sana malah ke sini gitu. Itu yang kontradiktif sih. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai analogi yang kayak tadi Mas Satwa bilang dengan kalau kita lihat dari arah sebaliknya, bisa dibilang kalau mereka datang ke klub Liga 1, mereka bisa membawa pemain-pemain yang di Liga 1 itu upgrade juga ya. Pada harusnya. umumnya sih ya, sorry to say ya, itu biasanya mereka akan susah untuk memaintain konsisten mereka gitu loh. Karena environment-nya itu kan mempengaruhi mereka. Contoh misalnya kedisiplinan, asupan makanan di klub, udah pasti beda lah sama di Eropa. Gak usah Eropa deh. Gue pernah ngobrol waktu di Qingdao itu sama pemain, gue nggak usah sebut namanya. Kita ngobrol-ngobrol, dia cerita, ya treatment di klubnya dia dengan di timnas beda. Cara makannya, disiplin, cara mendongkrak stamina mereka itu beda standarnya. Itu baru timnas Indonesia dengan klub Indonesia loh. Apalagi klub di Eropa atau Jepang sama, udah pasti mereka lebih bagus. Jadi mungkin awal-awal bisa nih kejaga dan mungkin dia mencoba untuk mengangkat ini. Tapi kan orang susah kayak kita kalau ke Singapura kan kita jadi disiplin kan. Nah orang Singapura biasanya kalau ke sini ke Bali misalnya kadang-kadang atau kemana lah gitu mereka agak lebih less disiplin gitu loh. Karena orang tuh pasti akan mengikuti environment-nya. Jarang orang yang bisa ya mungkin 1-2 ada bisa dia tetap seperti yang di Eropa segala macam gitu. Pasti ya agak-agak turun dikit juga lama-lama gitu loh. Jadi ini akan agak kita khawatirkan. Nah sedikit tadi menambahkan soal Ralf Westerwijk. Sebenarnya gue sama harapannya sama Mas Aryo. Berharap kayak Tom Hai juga ya bisa di Liga Abroad lah. Mau Australia, mau Jepang. Kalau Tom Hai mungkin katanya ada isu dia mau ke Heerenveen lagi balik. Sempat gue dengar. Nah itu nggak apa-apa. Bahkan worst scenario tadi, kalaupun main di Eerste Divisi, either Almere City atau ada Den Haag, menurut gue tetap lebih bagus ataupun Liga 2 Belgia mungkin daripada ya dia harus ke Indonesia sih. Liga Indonesia. Nah ini kan selain Bali United, Rafael Struijk dikabarkan dilirik juga sama Persija Jakarta. Dan kalau harus memilih, sebenarnya ini lebih baik Struijk ke Bali United atau ke Persija? Walaupun ini sebagai last resort lah kayak Bung Harpa dan Mas Sabto katakan tadi. Kalau Hapner cocoknya ke Bali. Karena foto lo kemarin. Kenapa tuh, Bu? Soalnya Bali kan nyaman. Bisa bikin dia tenang lah, ada yang bisa bikin dia tenang di Bali. Iya. Banyak bule kan, Iya, environment-nya sama. Iya. Cocok ya? Cocok. Bisa datang ke rumah. Bisa datang ke rumah juga. Iya. Kira-kira dia udah beliin sepeda listrik? Bali, Persija mungkin di hasil di kemarin tidak sesuai harapan ya. Dari sisi kualitas gitu, dari sisi peringkat juga gitu. Cuman ya
kalau kita ngeliat musim depan, kayaknya mereka berbenah juga. Sementara Bali juga baru datang tim pelatihan baru juga, Belanda ya, tim dari Iya, Belanda dari yang Pek Zwolle, Iya. pelatihnya Renders dulu. Renders. Eliano. Jadi sebetulnya dua-duanya punya kualitas yang sama baik lah kalau kita bicara levelnya Liga 1 gitu. Jadi kedua-dua destinasi ini ya memang kalau harusnya nanti datang ke Liga 1 ya dua tim ini sama-sama menawar. Walaupun Bali juga berantakan juga ya di musim kemarin gitu. Tapi kita tahu mereka menjadi salah satu tim yang back to back juara untuk pertama kalinya setelah akhirnya disamakan sama Persib. Itu kan artinya mereka sebenarnya punya kualitas gitu tim ini. Walaupun ditinggal teko ya akhirnya. Tapi kualitas mereka masih terjaga lah. Jadi kalau dia masuk antara Bali ataupun Persija sih, dua-duanya sih nggak terlalu jauh dari sisi kualitas. Jadi sebetulnya any club ya, kalau tadi pilihannya dua itu ya nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Kalau gue bilang, again ya kalau kita bicara secara ya apa nggak naif ya, gue rasa faktor satu memang faktor kemampuan apa namanya capabilities pemain itu kan berbicara juga ya kenapa mereka akhirnya quote by quote downgrade ke Liga 1. Yang kedua juga soal gaji atau duit ya nggak bisa dipungkiri Liga 1 itu comparable itu tinggi ininya apa namanya gajinya. Jadi ini yang membuat juga akhirnya mungkin mereka berpikir udahlah yang penting gue dapat mungkin let's say 6M setahun daripada gue di luar negeri gue cuma dapat 3M itu huge amount of money juga kan beda 2-3M. Belum lagi nanti kita lihat unsur komersilnya. Nah ini yang mungkin akan menjadi pertimbangan mereka nih. Di sini mungkin dia akan lebih dekat dengan audiens mereka, jadi bisa meningkatkan exposure mereka. Akhirnya menjadi pilihan utama. Nah bicara soal antara Bali Jakarta, honestly kalau gue lihat ya yang gue tahu itu jujur keuangan Bali itu lebih stabil. Karena mereka kan udah IPO kan dengan saham namanya Bola. Karena gue sempat beli juga dikit waktu itu. Tapi ya ikut kegoreng ya dia. Langsung, waduh si Aul nih langsung hilang duit gue. Nah, tapi anyway memang mereka jago lah dalam mengelola keuangannya. Sehingga kelihatannya kalau masalah finansial Bali ini gue rasa salah satu klub di Indonesia yang paling sehat lah. Iya, jadi itu kan juga pertimbangan, nggak bisa bohong lah. Namanya pemain profesional dia butuh kepastian soal finance ya. Jadi kalau gue sebagai pemain tadi milih dua-duanya klub bagus ya. Persija punya sejarah panjang, Bali walaupun katakanlah quote by quote klub baru tapi gue rasa lebih mungkin prefer ke Bali dan mereka juga setahu gue tidak setajam Persija musim lalu. Persija punya beberapa pemain yang gue nggak tahu ya kalau masih diperpanjang ya yang memang cukup tajam. Sementara di Bali ini kan salah satu masalah mereka musim lalu dan kita nggak tahu juga nih pergantian pelatih mungkin lebih segar lagi kan orang Belanda juga di situ pelatihnya ya dekat lah lebih dekat secara culture dan mungkin strategi atau taktiknya juga lebih segar dibandingkan Teko yang kayaknya udah jenuh dia di sana gitu makanya dia keluar gitu. Oke, tadi yang kayak Bung Harpa udah bilang juga ini kan Persija dikabarkan juga melirik Tom Hai nih ya. Nah, Tom Hai ini kan memang sudah resmi meninggalkan Almere City setelah kontraknya habis dan tadi Bung Harpa juga sempat bilang mungkin ada kemungkinan bisa ke Heerenveen lagi ya? Bisa ada. Karena kalau kita berkaca ke musim lalu, ini pemain diaspora yang terakhir dapat klub kalau nggak salah. Iya. Jadi ya gue nggak tahu ya apakah belajar dari musim lalu dia sekarang agak lebih cepat gitu ya. Kita tunggu-tunggu tuh. Kalau nggak salah akhir Agustus atau September dia baru dapat Almere City, ya klub yang memang ya susah compete lah kita tahu. Nah untuk kali ini gue rasa sih, gue berharap dia lebih cepat dapat klub. Karena kita kan nanti September udah ada friendly match kan lawan Kuwait dan Libanon dan Oktober kita sudah ada the most important matches lah in our history di sejarah Indonesia. Jadi gue berharap sebenarnya bukan hanya Tom Hai tapi semua pemain juga bisa cepat dapat klub dan untuk Tom Hai sendiri menurut gue nggak terlalu ada masalah. Karena dia lah tipikal pemain yang lu mau main di mana aja kayaknya nggak ada cocok gitu loh. Karena dia kan seorang playmaker gitu. Jadi I think it's all about mungkin kecocokan harga, kemudian juga intensi dia apa nih. Ya gue rasa sih kalau dia main mungkin di Challenger Pro League, kasta kedua Liga Belgia atau main di Almere City lagi, mungkin gajinya nggak sebesar di Persija malah. Mungkin. Atau whatever dia main di Liga 1 lah gitu. Jadi kembali ke dia nih. Di usia yang sudah menginjak 30, apa yang mau dicari? Kalau Jordi Amat, gue jadi dia, gue akan pasti ngeliat duit. Karena udah umur 33. Dan di timnas pun dia udah nggak main lagi kan. Jadi buat apa dia cari klub yang kasih dia main tapi gaji kecil. Kalau umurnya masih mungkin
23, 24, 25, nggak apa-apa deh gaji gue setengah dari yang mungkin gue bisa dapat gitu ya. Tapi gue di sana main, gue bisa memompa kemampuan gue. Mungkin nanti timnas gue akan makin rutin dan kemudian nanti gue bisa bangkit lagi cari klub yang lebih gede lagi gitu. Dan semakin ya beda-beda ya. Kalau Jordi Amat kompetitif di JDT udah bicaranya bukan liga lokal lagi, dia bicaranya liga regional kan. Iya. Kalau di liga ini kan kayak nggak ada lawan kan, mereka juara 11 kali kalau nggak salah berturut-turut. Udah sama sekali nggak kompetitif gitu. Dia jadi ya siapapun yang main di situ kayaknya juara-juara mulu juga JDT gitu. Jadi udah nggak ada level persaingannya juga mungkin dia. Jadi kalau dia ke Liga 1 ya di Persija, kalau memang dilirik sama Persija ya mungkin salah satu destinasi yang tepat sih kalau buat Jordi Amat. Karena kita bicara tadi setuju sama Harpa, ya financially bisa memberikan dia itu dan juga dari sisi competitiveness untuk tetap menjaga dia bersaing di level di mana dia misalnya masih ingin menembus di posisi starting 11 di timnas gitu. Jadi Minimal pelapis lah ya di ya timnas ya. masih tetap bisa menjadi pilihan kedua lah, opsi kedua di timnas kalau something happen to Jai, something happen to Rido atau Hubner gitu, dia bisa memainkan salah satu posisi di situ gitu. Sementara kalau Tom Hai, dia kan udah main di mana-mana ya, dari AZ Alkmaar, lalu ke Lecce pun dia sempat bermain di situ, lalu di Eerste Divisi bersama anak Breda, balik lagi ke Heerenveen, terus di Almer terakhir dia di situ, ya dia selalu menjadi pemain yang bisa dibilang penting juga sih buat klub dari sisi individual skills dia gitu. Kalau kita bicara Almer kan selalu melihat tim ini dihajar mulu, kiri kanan, depan belakang dihajar mulu, tapi bagus mainnya kualitas dia tuh tak terbantahkan gitu. Selalu ratingnya tertinggi di klub. Artinya kan dia ini pemain yang bagus gitu. Walaupun mainnya lebih deep ya dibanding di timnas ketika dia banyak ngumpan-ngumpan ke depan gitu. Gaya bermainnya tuh bisa adjust dengan environment dimanapun dia bermain gitu. Klub-klub yang tadi saya sebutin tuh mungkin menuntut dia bermain dengan gaya yang berbeda, tapi dia bisa bermain tetap di level tertingginya gitu. Kalau dia misalnya kalau datang ke sini ya masih sayang karena usianya baru 30. Kalau saya melihat potensi dia di Eerste Divisi atau di level kedua lah di liga-liga Eropa tuh masih bisa dipakai gaya bermain dia seperti dia gitu. Mungkin tidak menuntut permainan yang cepat terus-terusan gitu, tapi secara kualitas visi yang dia tawarkan tuh masih bisa bersaing lah dengan level-level kedua di Eropa gitu. Jadi ya kalau kita lihat waktu itu dia belum dapat klub, kan kita ngelihat fisik dia yang begitu keteteran kan. Memang dia udah pernah ungkapin itu Iya sih, kan, Mas waktu Ray. dia nggak punya match fitness dan juga playing time di klub, kelihatan banget fisiknya tuh keteter. Tapi begitu dia balik ke Almer, langsung bisa bermain dengan menit-menit yang terus bertambah dari 60, 70 sampai 90 menit dia bermain, baru kelihatan tuh di timnas dia gacor lagi tuh. Jadi kan agak sedikit berpengaruh gitu. Dia bermain atau tidak di level klub, dengan dia tidak punya klub, itu ternyata penting buat jaga konsistensi dia ketika dia gabung bersama timnas gitu. Jadi ya kalau kita bicara di Eropa mungkin Agustus ya, akhir Juli Agustus tuh baru dimulai. Ya harus lihat di situ tuh kapan tuh dia bisa dapat klub atau enggak gitu. Kalau enggak ya dia memang harus cepat memutuskan gitu untuk bisa mendapatkan setidaknya menit bermain di klub dimanapun dia bermain. Cuman mungkin bagusnya kalau dia main di Liga 1 ya pertama adaptasi cuacanya mungkin lebih gampang. Kalau dia mau main ke timnas, sama kedua ya jaraknya deket kan. Jadi nggak usah terbang jauh-jauh lagi. Dan lumayan juga mengurangi biaya terbang. Itu kan lumayan tuh, bisnis kelas satu kali terbang bolak-balik bisa 50 juta itu. Jadi mungkin itu sisi positifnya. Kita bedah secara menyeluruh lah. Podcastnya bisa ramai juga ya di sini. Mungkin karena dia di sana jadi lebih eksklusif kan. Jadi kayak the highway ya. highway gitu kan. Tapi berarti sebenarnya jika benar-benar ini nantinya dia masuk ke Persija Jakarta dengan segala faktor yang sudah dijabarkan sama Mas Sabto dan Bung Harpa, bisa dibilang nih Persija Jakarta cukup cocok ya buat El Profesor. Itu yang gue bilang, kalau pemain kayak dia sih gue rasa dicangkok di mana aja sih nggak ada masalah gitu loh. Gitu. Oke, kalau tadi kan Mas Sabto sama Bung Harpa udah bahas soal Jordi Amat juga yang kabarnya memang dilirik sama Persija juga ya. Tapi ada satu nama lagi yang masih dilirik sama Persija yaitu Justin Hubner. Nah, bagaimana melihat apakah mungkin ini direalisasikan oleh Persija? Statue ini. Statue. Kalau gue bilang sih, kalau ini gue lebih menyayangkan dia main di Liga 1 dibandingkan even Rafael Struijk dan Tom Hai. Pertama dia masih muda. Kan tadi argumen gue harus konsisten kan. Kalau udah berumur kayak Jordi Amat misalnya, ya oke lah lu take the money lah gitu ya. Kalau Hubner kan masih muda. Dia di Wolves Under 21 pun kapten. Dan rutin main. Lumayan bagus lah.
gue sangat mengikuti dia week in week out. Bahkan dia sempat latihan di Wolves senior. Iya. Ketika awal tahun Wolves agak sedikit krisis back. Jadi dia udah nyundul-nyundul nih, walaupun nyundulnya dikit. Bahkan yang main Fantasy League pun tahu nih nama dia pernah muncul di Fantasy League. Jadi belum nembus tapi udah di sini-sini gitu loh. Sedikit tipis-tipis ya. Udah statue-statue gitu kan. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba kemudian dia menghilangkan peluang ini, sayang gitu loh. Toh dia umur berapa sekarang? 21, 22 kan? Iya. 20, 21. 21, Ya, 22. sayang banget. Masih Sayang muda banget ya. gitu. Tapi Kalau- apa langsung kita harus mempertanyakan kualitasnya juga sampai Wolves nggak memperpanjang dia kan? Ya, kalau gue bilang Kalau karena untuk mungkin level gini, Wolves ya, untuk level dia Wolves sekarang senior. kan, umurnya udah di atas 21 nih, Mas. Jadi mungkin ditaruh di Wolves Under 21 pun udah nggak bisa. Iya makanya. Tapi senior juga belum Terlalu jauh. Jadi masih bisa berkelana lah di Championship. Even menurut gue kayak Elkan Bagot dia main di League One mungkin masih lumayan menurut gue ya. Walaupun gaji. Nah, kalau kita bicara secara jujur nih ya, mungkin dia bisa ngalah di gajinya, tapi kan dia dapat endorse dan yang lain-lain. Kan ini real ya. Iya, Jadi nggak apa-apa. Oke, gue tetap memompa Dari kemampuan. minyak wangi ya. Nah, atau apalah itu. Mungkin bisa masuk juga nih di kita kan, siapa tahu. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada compensate-nya kan. Di Iya, liga iya. mungkin dia main di apa ya, di tim-tim sama League One tuh ya. Mungkin let's say lah Blackpool lah sama gitu ya. Dia main di situ, gajinya mungkin gak gede, tapi dia bisa dikompensate dengan yang lain-lain. Jadi tetap dia dapat liga yang kompetitif. Menurut gua tetap League One lebih kompetitif lah daripada Liga 1. Iya. Gitu. Ya mau League One, mau League Two pasti kualitasnya dan juga environment-nya Nah, akan environment-nya, jauh betul. lebih mendukung lah. Iya. Ya harus kita akuin profesionalitas sebuah klub, ya kita kan compare sama Tranmere ya. Kita Iya. kan sering dengar Tranmere itu seperti apa. Klub yang divisi 4 ya jatuhnya kan League Two, tapi League 2 divisi 4 ya. tapi run very well dari sisi punya training center, punya akademi, punya yang kayak gitu-gitunya tuh kan membuat lu tuh berada di environment yang tepat gitu. Walaupun lu mungkin dari level dan mungkin gaji lu tidak sebesar itu yang bisa lu dapatkan gitu. Ya jauh lah kalau kita compare sama Liga 1 ya. Bahkan Asnawi dulu kan sempat kita tahu juga ketika main di di Korea itu gajinya kan mungkin Sepertiga dia bilang. seperempat dari yang didapatkan di sini gitu kan. Artinya kalau lo main di luar, emang lo harus kompensasikan pendapatan lo gitu, nggak begitu besar, tapi environment lo jauh lebih positif gitu loh. Sementara ketika di sini mungkin gaji lo besar gitu, tapi kan dari tadi yang kita jabarkan kualitas liga itu kan tidak setinggi itu gitu untuk dimainkan. Jadi ya balik lagi, sayang kalau masih seusia gitu udah harus merapat ke sini gitu kan. Tapi kalau udah sekangan itu kan nggak tahu ya. Kan siapa tahu jadi lebih Iya, dekat iya, kan memang. Tapi sebenarnya berarti intensi pemain itu bisa ketahuan dong ya, intensinya apakah mau gajinya, Iya. dari sisi gaji apa experience bermainnya sebenarnya itu Iya, bisa gua waktu sedikit habis banyak Piala ketahuan. Asia senior di bandara itu ketemu sama Erlando. Nah, itu nggak lama setelah Asnawi podcast kan. Terus gue tanya lah, gimana Mas, mau ikutin Asnawi nggak ke luar? Oh mau mas gitu. Cuman gaji gimana? Gue udah tahu sebenarnya, udah denger dari Asnawi kan. Wah itu Mas kalau gaji emang jauh katanya. Ya berarti sesuai kan gitu. Jadi ya betul, intensi orang beda-beda dan kadang-kadang at the end kita sih, gue udah bilang berkali-kali ya, kita tetap mesti menghargai. Karena kita nggak tahu nih keresahan dia. Ya buat kita gampang aja tuh, luar negeri dong, masih muda, ya kan kayak tadi mungkin dia kangen, ya kan, dengan siapa, atau dia mungkin merasa di sini gue dapat gaji 3 kali lipat, mungkin dia nggak pernah tahu dia punya ada cita-cita mau bikin rumah atau apa ya, itu kembali ke dia betul. Jadi kelihatan dari intensinya. Tapi ya itu tadi tetap ada pola, ada pattern ketika lu makin atau pemain itu makin berusia, ya biasanya yang pentingin adalah biasanya kalau nggak duit gelar. Kayak di City kan Scott Carson kalau nggak salah ya. Scott Carson milih City kan? Iya terus. Nah, ya Cadangan abadi. Cadangan abadi, cuman kan dia duduk-duduk, latihan ikut, makan enak, traveling main Liga Champions, dapat gelar, dapat duit, ya umur segitu nggak heran lah gitu. Iya, cuman apapun lah ya, kalau keputusannya udah diambil ya udahlah, kita cuman bisa ngedukung aja. Iya. Mau main dimanapun end up-nya, walaupun hati kita ganjel seperti apa, ya itu kan pilihan mereka. Betul. Seperti apa bilang harus dihormatin. Ya harapan kita ketika tampil di timnas, lu tetap bisa memberikan yang terbaik, itu aja sih. Lu mau main di bulan kayak bodo amat Yang gitu. penting performa Yang nggak penting turun ya. begitu Gimana tuh main di bulan? Bolanya susah. Agak sambil melayang-melayang Iya. sedikit tuh ya. Pokoknya pas main di timnas, ya lu bagus. Udah itu aja gitu. Oke,
Oke, terakhir Mas Sabto juga Bung Aduh, Harpa ini balik sedikit ke lucu. Persija yang mengincar posisi-posisi back ya. Tadi Justin Hubner, Jordi Amat juga. Nah, apakah ini sebuah pertanda bahwa Persija akan melepas RR atau Rizky Ridho? Waduh, Sayang sih. sayang sih kalau gue Calon bilang sih. cap ini sih. Karena Cap. dia cap juga, idola juga, dan potensi untuk tim nasional juga. Dan di situ kan dia, gue nggak tahu apakah masih sama ya. Menurut gue dia salah satu pemain yang cukup beruntung di umur sekian dia bisa berduet dengan Jay Itzes. Yeah. Dia sering cerita kalau mungkin kita pernah dengar, katanya saya nanya ke si Jay, tuh gimana mas ketemu Lukaku, ketemu Vlahovic. Lu ketemu orang begitu aja vibes lu tuh ngalir pasti. Iya. Ada lah. Lu merasa gue pernah main sama dia. Gue pernah main sama Otavia Dutra aja bangga. Bisa ngelewatin dia sekali gitu loh. Pan football gitu. Apalagi dia gitu kan. Pasti ada lah vibes yang bisa ngalir ke dia. Di luar dari apa yang diajarin. Kemudian di Persija juga dia dengan Kudela. Ya pengalaman dia main di Eropa segala macam. Jadi kalaupun dia Rizky Ridho tadi yang Noella bilang dia pindah. Ya itu kan normal aja dalam dunia sepak bola ya. Gue berharap dia pindahnya ke tim yang lebih di atasnya Persija lah. Mungkin dia main di Liga Thailand atau di mana. Nah. Kalau memang harapan ideal kita lah gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, ya kalau memang dia mau tetap di Persija atau di klub yang lain yang mungkin kayak Ramadan Sananta misalnya, main di Liga tim Brunei kan yang main di Liga Malaysia, ya mungkin dia punya pertimbangan lain apa boleh buat gitu. Tapi kalau gua agak sayang Rizky Ridho kalau sampai pergi dari Persija. Tapi kenapa sayang Bung Harpa sama Mas Sabto kalau misalnya nih dia diliriknya ternyata nanti sama klub Nah itu kalau di lebih luar. luar Iya, nggak iya. apa-apa. Mereka selalu ditanyakan Rizky Ridho, siapa sih pemain liga kita yang paling apa ya cocok dan sudah siap untuk abroad kan? Jai juga selalu bilang kan Rizky Ridho pasti salah satu nama yang disebut sama dia karena kualitas Ridho itu terus berprogres setelah berpasangan dengan JT Ses gitu kan, selalu kita ngelihat kedewasaan dia dalam mengambil keputusan, gimana dia bisa roaming ke depan juga, gimana dia bisa ngasih assist juga, dia implementasikan di level klub dan juga level timnas. Artinya di level tertinggi dia nggak gugup, dia bisa bermain dengan cukup tenang gitu. Makanya kalau dia main abroad, ya kalau dimunculkan salah satu namanya Rizky Ridho ya sangat masuk akal dan selalu kita bilang emang dia salah satu pemain yang paling cocok lah kalau sudah saatnya abroad gitu. Ya kemana kan selalu gue bilang destinasi yang menurut gue stepping stone yang tepat untuk naikin level ya Liga Thailand. Gitu kan. Ya preferensi bahwa Asnawi nggak dipanggil, lalu Pratama Arhan nggak dimasukin DSP juga, itu kan bukan berarti mereka jelek dari sisi kualitas gitu kan. Liga Thailand sendiri ngebuktiin mereka bisa perform kok di Liga Thailand, bisa dibilang salah satu back-back terbaik juga yang dimiliki oleh klub-klub Thailand itu gitu kan. Dan mereka mengakui sendiri, publik Thailand mengakui sendiri bahwa kualitas Asnawi dan Pratama Arhan itu bagus di liga mereka. Kan artinya bisa compete pemain-pemain kita di situ, bukan hanya sekedar pelengkap bench, tapi bisa tampil secara reguler dan bagus ketika dipercaya tampil gitu. Jadi salah satu stepping stone juga sebetulnya kalau kita ke Liga Thailand. Kita kan selalu melihat Thailand udah di bawah kita, mungkin level timnasnya ketika diadu dengan pemain kita yang datang dari luar gitu. Tapi kalau liganya ya ketinggalan jauh lah kita sama Thailand, gitu harus kita akui gitu. Sesakit apapun kita mengakui itu ya jauh lah dari sisi semuanya lah ya. Iya. Industrinya, profesionalismenya, gaya bermainnya yang utama itu kita jauh tertinggal dibanding Liga Thailand. Jadi kalau misalnya cabut dari Persija, ya kalau bisa sih step up ke liga luar. Tapi kalau Rizky Ridho di timnas bagus mah. Bagus dong. Bagus ya. Kalau Ya nggak apa-apa, mastiin aja. Oke, baiklah. bagus dong. Bagus ya. Itu ada kode-kode apa tuh Enggak, kan mastiin maksudnya aja. Bung Harpa? Emang ada yang nggak bagus? Curiga Ya. gitu. Emang ada yang nggak bagus? Bagus semua lah. Baiklah, terima kasih Bung Harpa dan juga Mas Sabto. Iya. Ini lumayan panjang ya episode hari ini Iya. ya. Kalau menurut teman Nalar gimana mengenai pemain-pemain yang kita sebutkan tadi, apakah cocok ke Rafael Struijk, cocok ke Bali United atau Persija dan pemain-pemain lainnya tadi? Boleh beri Menurut komen ya. kalian tulis di kolom komentar ya, cocok atau enggak, atau cocoknya kemana menurut kalian pemain-pemain yang kita sebutkan tadi. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Jangan lupa Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Bung Harpa pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!